Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Kumaha wartosna? Daramang, piye kabare Mas? Apik to? Ya apa kabare Cak? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa runganan? Nu apa kareba? Ke apa kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini mendukung Tutur Gabut. Tetap support The Gabut Official agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini ya. Jangan lupa nanti setelah nonton video di subscribe dan nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru Anda mendapatkan notifikasinya. Oke. Kita hari ini akan membahas bola kawan. Membahas bola lagi. Bola. Tentang keberhasilan daripada timnas kita. Dua kali pertemuan dengan Vietnam kemarin ya di penyisian World Cup menang di GBK, menang 1-0, di Vietnam 0-3. Kita kan pendatang, berarti kan yang disebut pertama itu tuan rumah 0, Indonesia 3 gitu. Lantas tetangga kita jiran kita kok, tetangga kita jiran. Bahasa Malaysia jiran tuh gak taunya artinya tetangga tuh. Tetangga kita dua kali bertemu dengan Oman kalah. Di kandangnya Oman kalah 2-0, di Bukit Jalil kalah juga. Alasannya rumputnya jelek. Hari ini kawan, kita akan menyimak sebuah video perbandingan punggawa-punggawa naturalisasi ya, baik di Malaysia atau yang di Indonesia. Kita simak dulu videonya baru nanti kita reaksi lagi. Jangan kemana-mana. Bulan Januari 2023 lalu, Ketua Kompetisi Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM Firdaus Mohamed terang-terangan ingin mengundang timnas Vietnam dan Thailand untuk ambil bagian pada Piala Merdeka yang digelar di Malaysia. Kedua tim tersebut dianggap prioritas ketimbang negara Asia Tenggara lain seperti timnas Indonesia karena berstatus dua tim terkuat di kawasan ASEAN. Firdaus Mohamed menilai level Vietnam dan Thailand sudah level Asia. Dengan kata lain, Firdaus tidak menganggap timnas Indonesia yang saat itu tengah merintis sebagai negara yang cukup kuat untuk bersaing dengan mereka. FAM sejatinya bebas berbicara karena secara ranking FIFA timnas Malaysia masih lebih baik ketimbang Indonesia saat itu. Berselang 14 bulan kemudian dari ucapan Firdaus, kini kondisinya bertolak belakang. Prestasi timnas Indonesia bisa dibilang masih lebih baik ketimbang Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Indikatornya adalah performa di Piala Asia 2023 dan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di Piala Asia 2023, Malaysia dan Vietnam merontok di fase grup, sedangkan timnas Indonesia dan Thailand melaju ke 16 besar. Sementara di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia menempati peringkat kedua grup F dengan 7 angka. Performa apik tersebut membuat ranking FIFA timnas Indonesia meroket ke posisi ke-134 dan melewati Malaysia untuk pertama kalinya yang bertengger di urutan ke-137 dalam 5 tahun terakhir. Dua pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pembeda persaingan dua negara tersebut. Timnas Indonesia secara brutal berhasil mengalahkan Vietnam secara back-to-back dengan skor 1-0 dan 3-0. Sementara Malaysia kalah dua kali beruntun atas Oman dengan skor identik 2-0. Akibatnya, menurut perhitungan laman Footy Rankings, Harimau Malaya akan kehilangan 15,63 poin dan diperkirakan turun 5 peringkat, yaitu turun ke ranking 137 dunia. Kesuksesan instan yang didapat timnas Indonesia di tahun ini tak lepas dari kerja keras pemain, staf pelatih hingga proyek naturalisasi menjanjikan yang membuat permainan Indonesia lebih garang. Kedatangan pemain-pemain top sekelas Jordi Amat, Sandy Walsh, Justin Hubner, Ragnar Oratmangun, Jay Itzes hingga Tom Hai telah mendongkrak level Indonesia yang selama ini dianggap sebagai tim mediocre. Sementara itu, timnas Malaysia sendiri sebenarnya memiliki skuad dengan kombinasi pemain naturalisasi. Bahkan, mereka memiliki 14 nama pemain naturalisasi di Piala Asia 2023 lalu. Sayangnya, meski diperkuat banyak pemain asing, namun Malaysia tetap tergusur dari ajang paling bergengsi di benua Asia tersebut. Demikian pula dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski meraih nilai 6, secara penampilan Malaysia masih biasa-biasa saja. Bahkan, di dua pertandingan terakhir, mereka harus bertekuk lutut
di tangan Oman. Hal ini menjadi pertanyaan besar, mengacu pada apa yang pernah disampaikan Sintayong saat minta PSSI melakukan naturalisasi terhadap beberapa pemain. Hal ini menjadi pembeda. Sintayong tetap mensyaratkan garis keturunan sebagai syarat utama, beda dengan Malaysia yang hanya melakukan asal naturalisasi. Malaysia tidak mensyaratkan garis keturunan sebagai dasar naturalisasi. Mereka hanya melihat pemain asing yang ada di liga domestik. Ketika mereka sudah 5 tahun di Malaysia, mereka langsung dinaturalisasi. Faktor inilah yang menjadi pembeda. Ikatan darah yang ujung-ujungnya ikatan emosional tidak ada pada para pemain yang dinaturalisasi. Hal berbeda ada di timnas Indonesia. Selain menaturalisasi pemain-pemain top yang berkarir di Eropa, ikatan darah membuat mereka merasa menjadi bagian dari tim. Maka tak heran jika mereka pun fasih menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hal ini menjadi nilai plus yang tidak dimiliki para pemain naturalisasi Malaysia. Kini, setelah melewati ranking FIFA Malaysia, misi timnas Indonesia berikutnya adalah melewati ranking dari Thailand dan Vietnam untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Baik, sudah kita lihat videonya begitu ya, silahkan komen. Ternyata seperti itu. Syarat naturalisasi di Indonesia itu harus punya darah keturunan Indonesia agar perasaan berjuang untuk bangsanya itu lebih kuat. Itulah Indonesia daripada yang syarat naturalisasi di Malaysia. Di Malaysia itu dia bermain di liga udah 5 tahun boleh dia dinaturalisasi. Kalau di Indonesia syarat dari Sintayong adalah harus punya darah Indonesia gitu. Dan orang-orang keturunan atau darah Indonesia ini tentu banyak sekali di Eropa, di Belanda atau di manalah, pokoknya yang penting punya darah Indonesia. Ada yang namanya Sirus Margono tuh, kemarin saya pernah lihat tuh, tapi belum masuk ya, masih dikejar kayaknya tuh Sirus Margono. Margono wong Jawa cah. Jeneng kita Margono. Wes ngono ya, cukup sekian. Ada salah-salah kata silakan ada komen tentang dikonfrontasikannya digetuk-getukno antara pemain naturalisasi Malaysia dan naturalisasi Indonesia. Cukup sekian, ada salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tujuan Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.